Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema teori Good Corporate Governance. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Reza Syahpalevi, NIM 200211100149 dan Iwan Sulaiman Ramadan 200211100150 dan Arifatus Saidah 200211100148. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Good Corporate Governance pertama kalinya diperkenalkan oleh Cadbury Comet di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik good corporate governance di seluruh dunia. Good corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk unsur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur tersebut. Good corporate governance berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah. Penerapan good corporate governance akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai yang tercermin pada kinerja keuangan. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja prinsip-prinsip good corporate governance? 2. Apa dampak positif good corporate governance bagi kinerja perusahaan? 3. Apa tujuan utama good corporate governance? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui apa prinsip-prinsip good corporate governance. 2. Mengetahui dampak positif good corporate governance. 3. Untuk mengetahui tujuan utama good corporate governance. D. Manfaat. 1. Dapat bermanfaat untuk para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan good corporate governance. 2. Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui lebih tentang good corporate governance dalam kinerja keuangan pada perusahaan. Bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah prinsip-prinsip good corporate governance. Prinsip-prinsip good corporate governance bersifat universal sehingga dapat dijadikan acuan oleh semua negara dan disesuaikan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di tiap negara. Prinsip yang dimaksud antara lain yaitu transparansi atau keterbukaan, accountability atau akuntabilitas, responsibility atau pertanggungjawaban, fairness, kewajaran, dan yang terakhir independensi, kemandirian. Kemudian dampak positif good corporate governance bagi kinerja perusahaan. Good corporate governance dalam suatu perusahaan dapat dilihat melalui pelaporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan tersebut. Adapun dampak positifnya yaitu good corporate governance memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan ekonomi. Good corporate governance yang baik akan membuat biaya modal yang diperlukan lebih rendah. Good
corporate governance yang baik terbukti mampu mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Dan good corporate governance yang baik akan mengurangi risiko tertular kesulitan keuangan. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tujuan utama good corporate governance. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan check and balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Good corporate governance yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kesimpulannya, definisi good corporate governance suatu sistem aturan atau tata cara yang mengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan secara luas, terutama antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk tujuan bersama. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.